Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. دستوركم يا أهل الدرق ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد. Hadirin jamaah Masjid Nurul Qamar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kita diizinkan dan ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali hadir di majelis rutinan ini. Semoga hadirnya kita ini menghadirkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan menghadirkan kebersamaan kita kelak bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala setelah umur yang panjang, sehat wal afiat, kita diberi kesempurnaan husnul khatimah bi barakatin Nabi, amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita sampai pada hadis ke-28 lanjutannya. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatu muwaddi'in fa'ausina. Faqulna, maka kami para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi'in, seakan-akan mau'idahmu ini, nasihatmu ini, mau'idatu muwaddi'in adalah nasihat mau'idah orang yang mau pamitan atau mau berpisah. Jadi kemarin diterangkan saat itu Rasulullah memberi nasihat yang sangat mengena. Para sahabat bercucuran air mata dan rasa takutnya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu dari sahabat itu ada yang memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi'in fa'ausina. Wahai Rasulullah, seakan-akan nasihatmu barusan adalah nasihat orang yang mau pamitan. Fa'ausina, maka mohon beri wasiat, beri pesan untuk kami semua ya Nabi. Tambahi wasiat untuk kami semua wahai Nabi. Qala, maka bersabda itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, usikum bitaqwallah. Usikum, aku berwasiat kepada kalian bitaqwallahi, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang ditambahkan oleh Nabi, pertama beliau berwasiat agar umatnya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum bitaqwallah. Aku mewasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Karena itu setiap orang soleh, kalau mereka dimintai wasiat, dimintai nasihat, pesan, maka pertama yang dipesankan pasti takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan titik biasanya begitu. Tapi pertama kali yang diwasiatkan oleh orang-orang soleh mengikuti wasiat dari Nabi, memerintahkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaat kepada Allah, menjauhi maksiat kepada Allah secara zahir dan batin. Secara zahir kita taat kepada Allah, badan kita pakai untuk sholat, badan kita pakai untuk ibadah, puasa, ini itu. Dan secara batin hati kita bersihkan dari segala macam kotorannya, iri, dengki, sombong, dendam dan seterusnya. Takwa secara zahir dan batin. Jadi pertama diwasiatkan oleh Rasulullah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang wasiat takwa ini adalah inti dari semua wasiat. Sehingga menjadi wasiat dari Allah Subhanahu wa taala untuk segenap hambanya.
Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan benar-benar aku, kata Allah, telah berwasiat kepada orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kalian, wahai umatnya Nabi Muhammad, wa iyyakum, dan aku juga berwasiat kepada kalian. Apa wasiat dari Allah? Anittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi meneruskan wasiat beliau, was-sam'i wat-ta'ati, dan mendengar, wat-ta'ati, dan taat. Dengarkan dan taati. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun, wa in ta'ammara, meskipun memimpin, 'alaikum, atas kalian, abdun, itu seorang budak, habasyiyun, yang Habasyi, yang berbangsa Ethiopia alias berkulit hitam. Dengarkan dan taati walaupun pemimpin kalian adalah seorang budak yang berkulit hitam. Abdun Habasyi ini berarti budak yang harganya paling rendah saat itu. Artinya derajat sosial yang paling rendah. Kalau sudah jadi pemimpin misalkan, maka wajib untuk ditaati. Maka para syurrahul hadis, ulama ahli hadis menyatakan, loh, kan di fikih, di dalam syariat itu tidak boleh budak kok jadi pemimpin, itu tidak boleh. Yang jadi pemimpin umat Islam itu harus orang merdeka. Budak itu kan dimiliki oleh majikan. Kalau dia jadi pemimpin, nanti yang nyetir majikannya. Jadinya kepemimpinannya nggak bisa sebaik-baiknya karena dia akan mengikuti pesanan dan perintah dari majikannya. Budak tidak boleh jadi pemimpin. Nah, di sini Nabi kok mengatakan seperti ini, wa in ta'ammara 'alaikum abdun habasyi, walaupun yang jadi pemimpin itu adalah budak yang Habasyi, budak yang hitam. Budak yang dari negeri Ethiopia yang berkulit hitam. Ini kata ulama menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu mengetahui sesuatu yang belum terjadi dengan izin Allah. Makanya alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat, diberitahu sama Nabi, enggak akan datang hari kiamat kecuali akan begini, begitu, dan seterusnya. Termasuk ini, di dalam syariat sudah jelas budak enggak mungkin jadi pemimpin karena enggak boleh, harus dari orang merdeka. Kok Nabi mengatakan seperti ini? Berarti akan terjadi pemimpin-pemimpin yang mana dia itu adalah dari kalangan budak. Subhanallah, akhirnya ini pun terjadi beneran. Dulu di Mesir itu pernah terjadi pergeseran kepemimpinan sehingga yang menjadi pemimpin umat Islam di wilayah Mesir itu sempat dipimpin oleh seorang budak. Dipimpin oleh seorang budak yang bernama Kafur al-Ikhshidi. Kana abdan habasyian khisiyan. Kafur al-Ikhshidi ini adalah budak yang berkulit hitam, yang remeh, yang rendahan. Pernah sampai memimpin Mesir, jadi pemimpin Mesir. Sampai-sampai para ulama mengatakan min hawanid dunya 'ala Allah taala annahu ata'aha li khasi. Termasuk daripada tanda rendahnya dunia itu, Allah Subhanahu wa taala pernah menjadikan seorang budak yang berkulit hitam memimpin alias jadi pemimpin. Pernah terjadi, sabda Nabi ini ternyata jadi kenyataan. Dipimpinlah kaum muslimin di wilayah Mesir saat itu oleh seorang budak Habasyi. Sabda Nabi pas plek abdun Habasyi, benar terjadi di Mesir. Subhanallah, ini adalah termasuk mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya si budak ini jadi pemimpin sampai akhir suatu ketika itu Mesir terjadi gempa.
bukan gempa ya, goyang gitu, lindu. Terjadi goyangan, tapi tidak sampai gempa, tidak sampai. Maka saat itu para masyarakat kaget karena tidak pernah terjadi seperti ini di Mesir. Dipimpin seorang yang aslinya budak, malah terjadi seperti ini. Akhirnya banyak itu orang-orang yang membuat syair agar si pemimpin ini senang sampai mengatakan mazul zilat misru min khaufin yuradu biha lakinnaha raqasat min adlikum toroba. Tidaklah Mesir itu bergoyang bergoncang karena bahaya, akan tetapi Mesir itu bergoncang bergoyang karena saking senangnya mendapati pemimpin yang adil, pemimpin yang seperti engkau wahai pemimpin saat itu. Budak itu dia pernah memimpin Mesir, ini budak laki-laki. Di periode selanjutnya ternyata pernah juga budak perempuan. Jadi sabda Nabi ini wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyi ini benar-benar terjadi secara lengkap bahkan. Budak laki-laki pernah, budak perempuan pun pernah. Sama terjadi juga di Mesir. Karena dulu ceritanya itu orang Mesir itu Pak, yang kaum budak itu banyak yang tertinggal, banyak yang masih hidup. Kan ceritanya Fir'aun itu ngejar Nabi Musa. Itu Fir'aun mengeluarkan seluruh tentaranya minal ahror, dari orang-orang yang merdeka, alias bukan kaum budak. Di orang-orang yang merdeka itu kebanyakan semuanya diajak Fir'aun untuk ikut mengejar Nabi Musa. Nah singkat cerita kan Fir'aun sama yang ikut itu semuanya binasa. Akhirnya di Mesir itu tidak tersisa laki-lakinya kecuali para budak. Nah disitulah akhirnya terjadi degradasi pemimpinan sampai di zaman-zaman generasi setelahnya kaum budak itu menguasai Mesir dan ada yang jadi pemimpin. Jadi orang-orang Mesir itu kebanyakan adalah keturunan dari budak-budak yang masih tersisa saat itu. Perempuan-perempuan yang merdeka akhirnya mereka nikah dengan budak-budak itu sampai sekarang ini. Jadi generasi Mesir itu kebanyakan keturunan dari orang-orang yang tersisa tadi itu, dari golongan budak. Makanya di satu zaman ini, di satu generasi setelahnya, Mesir dipimpin oleh budak dan benar sabda Nabi menjadi kenyataan. Wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyi. Walaupun yang jadi pemimpin kalian nanti adalah budak Habasyi, budak yang berkulit hitam. Subhanallah. Dipimpin budak laki-laki pernah, dipimpin budak perempuan juga pernah. Saat itu dipimpin budak perempuan yang digelari Syajaratud Dur, Syajaratud Durri. Ini pemimpin Mesir saat itu. Mesir yang sudah saat itu dikuasai oleh kepemimpinan muslimin, tapi terjadi perputaran kepemimpinan sampai perempuan budak jadi pemimpinnya. Dan belum pernah ditemukan di daerah kaum muslimin saat itu terjadi pemimpin perempuan, belum pernah. Baru pertama kali ini, dan ternyata dia adalah budak juga. Jadi komplit sudah. Wes dipimpin perempuan, dan perempuan ini dia adalah seorang budak. Masya Allah. Akhirnya saat itu terjadi di zaman Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Khalifah Mu'tasim Billah ini salah satu pemimpin Islam di zaman itu yang kepemimpinannya itu cemerlang. Sampai-sampai pernah di zaman beliau itu ada satu rakyatnya, seorang muslimah perempuan satu ditangkap oleh pasukan orang kafir, pasukan musuh. Ditangkap, disandra, dipenjara. Ini ada seorang muslimah dipenjara sama tentara Romawi. Setelah itu si muslimah ini dipenjara, dia memanggil-manggil nama sang khalifah Mu'tasim Billah, wa Mu'tasamah, wa Mu'tasamah, wa Mu'tasamah. Wahai pemimpinku Khalifah Mu'tasim Billah,
tolong aku. Sampai akhirnya singkat cerita kabar ini didengar sampai ke telinganya sang Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Kemudian Al-Mu'tasim Billah mendengar ada satu orang muslimah perempuan Islam yang ditawan padahal bukan saat-saat perang. Maka dia pun menulis surat untuk Raja Romawi. Ditulis surat oleh beliau. Min Mu'tasim Billah Khalifatul Muslimin ila Maliki Rum. Ditulis dengan bahasa kebesaran antara pemimpin negara dengan negara lain. Pakai bahasa penghormatan. Karena memang orang yang punya jabatan, orang yang punya gelar ya kita panggil sesuai gelarnya, sesuai kebesarannya. Itu termasuk adab Islam. Bapak siapa, ada gelarnya, kalau memang tahu sebutkan, karena itu untuk menghormati. Beliau ini sama, pemimpin Rum, Raja Rum. Aku minta pasukanmu yang menawan salah satu dari perempuan muslimah begini, itu mohon untuk dibebaskan. Intinya seperti itu. Karena ini nggak ada salah, dia nggak bersalah, nggak apa. Saya minta atas nama kemanusiaan dan lain-lain untuk segera dibebaskan itu. Maka surat itu dikirim, diterima oleh Raja Romawi saat itu yang bernama Nukfur. Ketika singkat cerita si Nukfur Raja Romawi ini menerima surat dari Mu'tasim Billah, Khalifah Mu'tasim Billah, dibaca itu surat, padahal bahasanya Mu'tasim Billah di surat itu penuh dengan penghormatan, menghormati Nukfur sebagai raja. Tapi si Nukfur bales surat itu dengan nada menantang. Wahai Mu'tasim Billah, muslimah perempuan satu yang aku tawan tidak akan aku lepaskan dengan cara apapun, dengan permintaan apapun. If'al mataf'al, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Kalau engkau pengen perang, maka kami siap perang. Kalau engkau ingin cara apapun silakan. Pokoknya dengan alasan apapun satu rakyatmu perempuan itu, muslim perempuan itu tidak pernah akan aku lepaskan. Akhirnya surat ini sampai ke Mu'tasim Billah. Mu'tasim Billah membaca surat ini, maka dia pun menulis surat balasan. Surat balasan untuk Raja Nukfur, Raja Romawi dengan bahasa yang tegas. Karena pakai bahasa sopan, bahasa diplomasi, bahasa damai tidak bisa. Maka orang-orang yang memusuhi Islam itu harus ditegesi. Sampai beliau mengatakan satu kalimat yang tajam. Tidak menyebut lagi ilah maliki rum Nukfur, tidak. Untuk suratku ini aku kirim untuk Raja Nukfur, Raja Romawi, enggak. Ditulis sama beliau apa? Ila kalbi rum. Kalb itu anjing. Ila kalbi rum Nukfur. Surat ini aku tujukan kepada anjing Romawi Nukfur. Ditulis di surat itu. Kalau engkau tidak lepaskan dengan cara damai, maka bersiaplah. Aku akan melepaskan dengan caraku sendiri. Subhanallah, Raja Mu'tasim Billah ini Pak, Khalifah Mu'tasim Billah ini demi untuk menunjukkan kemuliaan Islam, beliau menyiapkan pasukan dari rumah beliau panjangnya sampai ke ujung Baghdad. Pasukan yang begitu besar sampai ujung Baghdad. Sehingga saat itu mulut para musuh pun gentar, terlihat kemuliaannya Islam. Ini satu nyawa, satu kehormatan wanita muslimah di zaman itu, sampai Khalifah Mu'tasim Billah menyiapkan pasukan besar-besaran untuk membela kehormatan seorang muslimah, satu nyawa dari umatnya Nabi SAW. Subhanallah. Dan ini kemuliaan Islam saat itu benar-benar terlihat. Pemimpin-pemimpinnya mereka benar-benar berjuang untuk memuliakan agama Islam, memuliakan agamanya. Sekarang pemimpin-pemimpin Arab semuanya seakan-akan terdiam melihat bagaimana kaum muslimin, muslimat, bahkan anak-anak dibantai seperti itu. Padahal apakah tidak membaca hadisnya Nabi? La zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli mu'minin bighairi haqq.
bahkan min qatli rajulin muslim, hilangnya dunia ini, hancurnya bumi ini itu lebih ringan, itu murah harganya di sisi Allah dibanding satu nyawa umat Islam. Makanya ini Raja Mu'tasim Billah, Khalifah Mu'tasim Billah, kalau kamu tidak membebaskan satu wanita muslimah yang ditawan oleh tentaramu, maka akan aku siapkan pasukan yang belum pernah engkau lihat, sampai pasukan ke ujung batu. Begitu besar dan banyak, dan disitulah kemuliaan Islam. Karena itu saat ini itu kan MUI sudah memberi fatwa boikot produk Israel. Nah, ini ada orang-orang yang gagal paham. Ustadz yang sok lebih alim dari MUI, tokoh yang sok lebih alim dari MUI, kiai atau apakah, mengatakan boikot itu bukan solusi. Kalau diboikot nanti pabrik-pabrik itu saudara kita yang kerja di sana gimana cari rezekinya? Boikot itu bukan solusi yang tepat. Maka ini jawabannya. Kalau untuk menyelamatkan satu nyawa saja, itu dunia, harta dunia seisinya bumi ini adalah harga yang murah. Apalagi sekarang kaum muslimin di sana ribuan, bukan 1.000, 2.000, tembus 11.000 sekarang. Wanita, anak-anak, umatnya Nabi Muhammad. Boikot itu yang difatwakan oleh MUI sudah sangat tepat, karena dengan diboikot akhirnya pabrik-pabrik produksi dari negara Israel Zionis penjajah itu mereka akan kelimpungan, ekonominya akan goyang. Kalau diboikot terus maka ekonominya akan melemah. Kalau sudah melemah mereka tidak akan bisa 100% kuat membeli senjata dan bom nuklir atau bom-bom untuk membunuh saudara-saudara kita. Jadi boikot itu sudah sangat tepat. Lah saudara-saudara kehilangan pekerjaan gimana? Jangankan kehilangan pekerjaan, kehilangan dunia seisinya itu loh, untuk satu nyawa umat Islam itu murah. Yakin ada rezeki nanti. Bahkan kalau boikot produk Israel dan negara-negara yang mendukung Israel seperti Amerika, Inggris itu jelas-jelas dukung Israel. Itu kalau diboikot nanti akan timbul produk-produk dalam negeri yang semakin berkembang dan akan banyak lapangan-lapangan pekerjaan yang dibutuhkan. Dan kaum saudara-saudara kita yang kerja di pabrik-pabriknya yang berhubungan dengan Israel bisa pindah nanti. Pasti ada jalannya dan akan diperlihatkan oleh Allah bagaimana nanti keberkahannya. Yang jelas boikot produk ini adalah salah satu cara kita untuk melawan penjajah Zionis, menolong saudara kita yang ada di Palestina. Jadi kuatkan saudara kita yang di Palestina dengan doa dan dana, donasi terbaik kita semampunya. Kemudian lemahkan para penjajah dengan apa? Kita mau nembak mereka, tidak punya tembak. Kita mau ikut tempur ya kejauhan. Dengan apa? Serang ekonominya dengan boikot sesuai fatwa MUI. Ini sudah sangat tepat. Sudah sangat tepat sekali. Karena itu pemerintah kita juga tegas kalau masalah Palestina ini. Nah, kembali ke hadis ini tadi, setiap pemimpin yang memimpin kita, walaupun budak yang hitam, wajib kita taati, asal undang-undangnya, aturannya bukan untuk bermaksiat, bukan untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Kalau undang-undangnya itu undang-undang maksiat, maka wajib dilawan. Cuman ngelawannya harus sesuai aturan, tidak boleh memberontak. Contoh misalkan pemerintah ini melegalkan minuman keras dihalalkan sama pemerintah, kita wajib lawan umat Islam. Karena minuman keras jelas haram. Pemerintah melegalkan prostitusi atau perzinahan di mana-mana dilegalkan, diizini misalkan, kita wajib melawan pemerintah, tapi melawan dengan cara yang diatur, prosedur yang ada, dengan demo, dengan lainnya. Yang penting tertib, kita lawan sesuai dengan jalur konstitusi yang ada. Tidak dibenarkan untuk memberontak. Pemberontakan tidak dibenarkan. Kalau yang baik tidak melanggar aturan Allah, kita wajib ikuti. Tapi kalau yang melanggar aturan Allah, melegalkan minuman keras misalkan, atau melegalkan LGBT, laki-laki senang laki-laki, perempuan senang keras perempuan, jeruk makan jeruk itu,
maka kita wajib lawan, tapi dengan cara dan aturan yang ada. Tidak boleh kita memberontak keluar dari kepemimpinan yang sah. Karena itu suatu ketika Rasulullah ini pernah ngomong dengan para sahabat, nanti kalian akan temukan pemimpin-pemimpin yang kalian tuh tidak suka, alias pemimpin-pemimpin yang dolim, pemimpin-pemimpin yang ingkar janji. Kalian wahai umatku nanti akan temukan pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Maka para sahabat mengatakan, afala nunabiduhum ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah boleh, apakah tidak kita perangi pemimpin-pemimpin yang dolim itu wahai Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi, la ma aqamu fikumus shalah. Tidak boleh memerangi pemimpin, tidak boleh memberontak pemimpin selama mereka tidak melarang kalian sholat. Selama sholat jamaah tidak dilarang, selama syariat Islam, haji, puasa dan lain-lain tidak dilarang, rukun-rukun Islam yang menjadi inti ajaran Islam tidak ada larangan, maka selama itu kita tidak boleh memberontak. Kalau sholat sudah dilarang, nggak boleh umat Islam sholat di masjid, nggak boleh umat Islam melaksanakan sholat. Siapa yang ketahuan sholat akan ditangkap. Nah, di situ kita wajib memberontak. Tapi selama sholat tidak diusik, selama ibadah atau rukun-rukun agama Islam ini tidak diusik, maka selama itu kita wajib taat kepada pemerintah, tidak boleh memberontak. Kenapa? Karena kalau sampai terjadi pemberontakan, nanti akan banyak darah yang bertumpahan sesama umat Islam. Lebih baik sabar, ada pemimpin dolim, sabar, tidak boleh memberontak. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau pengen merubah, ya berjuang, jadilah DPR, umat Islam ada yang jadi DPR, ada yang jadi ini, jadi itu. Nah, nanti buat undang-undang sesuai dengan agama Islam. Bisa. Jangan kita melawan atau memberontak, apalagi ingin mendirikan negara Islam di atas negara yang sudah ada. Jangan, akan terjadi pertempuran itu nanti. Mendirikan negara Islam di negara yang sudah punya hukum, ya nanti akan terjadi pertempuran antara sesama umat Islam. Kalau pengen hukum Islam ini diterapkan, maka berjuang di jalan yang sudah ada. Jadi DPR, jadi ini, jadi itu, konstitusinya diikuti sehingga nanti ada undang-undang yang sesuai dengan Islam. Dan harus ada memang ke sana yang umat Islam yang ke sana. Intinya walhasil di sini, siapapun pemimpinnya, sedolim apapun dia, kita wajib taat alias tidak boleh memberontak. Kalau aturan undang-undangnya bagus, kita wajib taati. Kalau aturan undang-undangnya melanggar syariat Allah alias maksiat, maka kita wajib untuk melawan dengan aturan yang ada. Intinya garis bawahnya itu tidak boleh memberontak. Selama sholat masih tidak dilarang dan seterusnya, maka kita dilarang oleh Rasulullah untuk memberontak agar tidak terjadi kekacauan yang tambah parah nantinya, yaitu pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Ini pernah diwasiatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, kalau kita teliti itu kan hukum Islam itu kan apa? Islam itu kan bagiannya ibadah, munakahat, pernikahan, ibadah, pernikahan, kemudian muamalat, hubungan kerja. Yang nomor 4 jinayat. Jinayat ini hukum pidana. Hukum pidana ini tok yang belum diterapkan di negara kita. Kalau ibadat boleh, pernikahan sudah difasilitasi, kemudian apa? Muamalat, hubungan kerja boleh. Jadi ada 4 bagian dalam Islam itu. 3 ini sudah ada di negeri kita. Tinggal 1 jinayat, yaitu hukum perdata. Hukum masih pakai KUHP. Nah, jadi tinggal 1 bagian aja. Yang 3 sudah ada. Apakah negeri kita itu disebut negara tauhid atau negeri kafir? Ya enggak bisa. Yang 3 ini berjalan semua kok. Tinggal 1 aja hukum perdata, masalah hukum pidana, hukum perdata itu. Itu yang belum semuanya pakai hukum Islam. Kalau orang mencuri, korupsi, hukum Islam tangannya dipotong. Nah, itu enggak ada di hukum negara kita. Itu tok yang belum, masalah hukum yang belum. Yang 3 sudah. Maka negara kita ini sudah sangat Islam. Yang 3 tinggal 1. Nah, inilah tugas dari para teman-teman kita atau
para kaum muslimin yang menjadi pejabat-pejabat itu. Nah, disinilah tugas mereka agar hukum Islam ini bisa diterapkan tanpa merusak hukum yang ada, diterapkan sesuai dengan jalurnya. Ya bisa jadi toh nanti koruptor hukumannya apa? Dipotong tangannya dan seterusnya. Bisa kalau memang nanti ada DPR Islam yang masuk, bisa dan bisa jera itu kalau hukum Islam diterapkan. Ya, pembunuh dibunuh, dikisos, itu kan hukum Islam. Kalau nggak dimaafkan sama keluarganya, nanti yang orang yang membunuh akan dihukum bunuh sama. Itu hukum Islam semua. Jadi tinggal satu aja yang belum. Makanya negeri kita ini sudah sangat Islami, cuma tinggal satu aja. Nah, disitulah perjuangan orang-orang yang masuk dalam politik supaya Islam ini bisa semakin diterapkan di dalam negeri kita tanpa merusak tatanan yang ada sehingga tidak terjadi peperangan antara saudara. Bisa kan seperti Aceh itu kan hukumnya Islam, bisa. Ya, di daerah-daerah lain kalau memang nanti bisa pasti. Kalau memang ada DPR pejuang-pejuang Islam yang masuk ke politik itu tadi dengan membawa nilai-nilai Islam. Yang jelas kita tidak dibenarkan untuk memberontak walaupun sedolim apapun pejabat atau pemimpin kita wajib taat. Wa in tamara alaikum abdun habasi, walaupun yang memimpin kalian adalah budak Habasi, seorang budak yang hitam, yang paling jelek, yang paling rendah harganya misalkan, maka tidak boleh kita memberontak. Cuman itu tadi, nah, kalau bagus wajib ikuti, kalau melanggar kita wajib melawan, tapi pakai cara yang ada sesuai dengan konstitusi negara kita sehingga tidak terjadi gejolak. Wallahu a'lam bishawab.